Bab 1151 Gila Yi Pengfei. Pasangan itu khawatir putri mereka akan melakukan sesuatu yang bodoh secara impulsif, jadi mereka mandi dan lari. Meski begitu, dibandingkan dua orang kuyus sebelumnya, saat ini mereka benar-benar berbeda, penuh energi dan semangat tinggi. Tidak heran jika Ye Bufan menggunakan begitu banyak obat tonik sehingga bahkan seorang mumi pun bisa hidup dan sehat setelah meminumnya. Kamu. Yi Pengfei tidak dapat mempercayai matanya. Jika bukan karena rasa sakit yang menusuk di anggota tubuhnya, dia akan mengira dia sedang bermimpi. Kedua orang ini diciptakan olehnya. Mereka hanya selangkah lagi dari kematian. Ye Bufan berkata, apakah kamu melihatnya? Saya telah menyembuhkan luka paman dan bibi. Sekarang kamulah yang menjadi sia-sia. Ini tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa menjadi lebih baik? Seharusnya begitu menjadi buta, mereka seharusnya dia tuli, jadi dia seharusnya menjadi sia-sia. Melihat Yi Zhengwei dan Jiang Chunling tidak terluka, tetapi dia telah benar-benar berubah menjadi sampah dengan semua anggota tubuhnya terpotong, Yi Pengfei kehilangan kendali atas miliknya, emosi dan menjadi sangat gila. Kamu bajingan serigala. Meskipun Yi Zhengwei adalah pria yang setia, dia masih tidak bisa menahan amarah dan kebencian di hatinya saat ini. Dia naik dan menamparkan wajah Yi Pengfei dengan dua mulut besar. Terima kasih kepada suami dan istri kami karena telah memperlakukan Anda sebagai putra kami sendiri. Anda sebenarnya memperlakukan kami seperti ini. Inilah yang tidak pernah dia pahami. Dia begitu baik kepada keponakannya sehingga dia bahkan menyerahkan perusahaan kepadanya, yang mana sangat sulit dipercaya. Mengapa kamu ingin meracuni dirimu sendiri jika kamu percaya padaku? Anak kandungku, bagaimana aku bisa menjadi anak kandungmu? Yi Pengfei berteriak dengan tatapan gila, kalian berdua selalu memikirkan putrimu sepanjang hari. Putrimu telah tiada dan kamu memperlakukanku sebagai putra kandungmu, putriku kembali. Jika properti keluarga yang besar ini bukan miliknya, apa hubungannya denganku? Jadi aku ingin membunuhmu, dan aku ingin mengambil properti itu ke tanganku sendiri, sehingga semuanya aman. Kamu binatang buas, karena kamu dapat melakukan apa saja dengan uang. Mendengar keponakannya melakukan segalanya demi uang, Yi Zhengwei sangat sedih dan gemetar karena marah. Jika dia tidak memotong rambutnya dan jika sumsumnya tersapu, dia akan pingsan. Ayah dan ibu, silakan kembali dan istirahat. Serahkan masalah ini padaku. Yi Loxiang tahu bahwa orang tuanya baru saja sembuh dari penyakit serius dan takut mereka tidak akan mampu menahan rangsangan tersebut. Tapi, Yi Zhengwei dan istrinya masih sedikit khawatir, ini adalah kehidupan manusia, dan mereka takut putri mereka akan terlibat dalam tuntutan hukum. Ye Bufan menasihati, paman dan bibi, jangan khawatir, kami bijaksana. Baiklah, yang terbaik adalah mengirim dia ke pejabat. Setelah Yi Zhengwei dan istrinya selesai berbicara, mereka berbalik dan meninggalkan aula. Setelah mereka pergi, Yi Pengfei berteriak dengan ekspresi gila, Yi Luoxiang, kamu tidak perlu bangga, kamu tidak bisa mendapatkan propertiku kembali bahkan jika kamu membunuhku. Semuanya atas namaku sekarang, hahaha, kamu adalah ditakdirkan menjadi hantu malang. Ye Bufan berkata dengan tenang, benarkah? Kamu tidak bisa mengambil 1 sen pun darimu. Nak, berhentilah berpura-pura berusia 13 tahun di depanku siapa pasanganku, kamu tidak boleh menyinggung keluarga Pang. Kamu tidak bisa mendapatkan kembali 1 sen pun dari uang itu. Bahkan jika aku mati, itu akan tetap menjadi milik keluarga Pang daripada aku sejak kamu masih kecil, dan keluargamu lebih baik dariku sejak kamu masih kecil. Keluarga kita kaya, mengapa? Kita berdua bersaudara, ayahmu memiliki kekayaan beberapa miliar, tetapi ayahku miskin telah menjadi orang kaya, dan aku kaya sekarang, hahaha. Yi Pengfei mengatakan ini dan tertawa terbahak-bahak lagi, seolah-olah hanya dengan cara ini dia dapat menemukan kenyamanan di hatinya. Benarkah? Kalau begitu biar ku beritahu, kamu masih orang miskin sekarang, dan kamu akan tetap menjadi orang miskin bahkan jika kamu mati. Setelah berbicara, Ye Bufan mengeluarkan ponselnya dan segera menghubungi nomor Pang Zifeng. Saya beri waktu 10 menit dan segera membawa staf keuangan keluarga Pang ke tempat saya.
Pang Zifeng bisa dikatakan sangat bangga saat ini Dewa Agung Ye Bufan di sini, tidak ada orang lain. Jika Anda berani mengajukan keberatan, semuanya akan berjalan lancar. Di kantor CEO, dia duduk di kursi kepala keluarga, merasa sangat bahagia karena dia telah membuat pilihan yang tepat pada waktunya dan mengikuti tuannya. Saat ini, dia menerima telepon dari Ye Bufan. Tanpa ragu-ragu, dia segera bergegas ke rumah Yi Zhengwei bersama orang-orangnya. Nak, kamu orang asing. Kamu tidak tahu betapa buruknya keluarga Pang. Dokter kecil sepertimu tidak bisa mengacaukannya. Menyerah saja. Jika kamu berani membunuhku, kamu tidak akan mendapat sepeser pun. Kembalilah. Terlepas dari kegilaannya, Yi Pengfei masih memiliki sedikit alasan, mencoba menggunakan properti keluarga Yi sebagai ancaman untuk menyelamatkan nyawanya sendiri untuk sementara, dan kemudian mencari peluang untuk membalas pihak lain. Kubilang, bukan berarti kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari uangmu. Sebagai pewaris istana Raja Naga, Ye Bufan dan Yi Luoxiang tidak peduli dengan properti itu, tapi itu adalah kerja keras Yi Zhengwei dan tidak bisa diperoleh dengan sia-sia, bajingan ini. Untuk pria tidak manusiawi seperti ini, sebelum mengirimnya ke neraka, dia harus menghancurkan secercah harapan terakhirnya. Saat dia sedang berbicara, pintu tiba-tiba terbuka, dan Pang Zifeng bergegas masuk, diikuti oleh sekelompok bawahan di belakangnya, termasuk petugas keuangan dan pengawal keluarga Pang. Karena saya berlari sangat cepat, saya terengah-engah setelah memasuki pintu. Tuan muda kedua, Anda di sini. Tuan muda tertua mengirim Anda untuk menyelamatkan saya, kan? Mata Yi Pengfei tiba-tiba berbinar saat melihat Pang Zifeng. Menurutnya, panggilan telepon Ye Bufan barusan hanyalah gertakan, dan dia tidak tahu siapa yang dia telepon. Adapun kedatangan Pang Zifeng di hadapannya, Pang Zilong pasti sudah mengetahui berita tentang dirinya dan mengutus seseorang untuk menyelamatkannya. Apa yang tidak dia duga adalah tuan muda kedua dari keluarga Pang bahkan tidak melihatnya. Setelah menarik napas, dia segera mendatangi Ye Bufan dengan hormat. Pang Zifeng telah bertemu dengan tuannya. Petik 2. Yi Pengfei dia tercengang. Bahkan jika dia berusaha keras, dia tidak dapat membayangkan hal ini akan terjadi. Pang Zifeng sangat menghormati pemuda ini dan memanggilnya tuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah tuan muda kedua dari keluarga Pang yang bermartabat. Meskipun dia biasanya ditekan oleh Pang Zilong, identitasnya tetap ada, dan dia tidak boleh menyebut orang lain sebagai tuannya dengan santai. Tuan muda kedua, apakah kamu salah? Dia hanya seorang dokter kecil. Diam, Pang Zifeng berteriak kepada 2 pengawal di belakangnya, jika kamu berani tidak menghormati tuan, tampar aku. Kedua pengawal itu setuju, dan mulut besar mereka mendarat di wajah Yi Pengfei. Dalam sekejap, pipinya bengkak dan darah menetes dari sudut mulutnya. Yi Pengfei benar-benar tercengang. Pada saat ini, kerusakan yang dideritanya di hatinya jauh lebih besar daripada di tubuhnya. Pang Zifeng, apakah kamu gila? Saya milik tuan muda tertua. Pada saat ini, dia membawa Pang Zilong keluar, berharap untuk menakutinya. Pang Zifeng tersenyum. Dingin, siapa dia? Tuan telah mengirimnya untuk menemui Raja Neraka. Sekarang saya adalah kepala keluarga Pang. Petir, dan dia tercengang seperti ukiran kayu dan patung tanah liat. Pria yang dicari Yi Luoxiang sebenarnya membunuh Pang Zilong. Apakah itu tuan muda tertua dari keluarga Pang? Pang Zifeng mengabaikan Yi Pengfei, berbalik dan berkata dengan hormat, Tuan, apa perintah Anda? Ye Bufan berkata dengan ringan, apakah aset keluarga Yi telah ditelan oleh keluarga Pang Anda? Bab 1152 sesuatu terjadi di ibu kota kekaisaran. Setelah mendengar perkataannya, Yi Pengfei langsung berbaring dengan keringat dingin di keningnya. Tuan, saya telah mendengar sedikit tentang masalah ini, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan saya. Itu semua dilakukan oleh Pang Zilong dan orang di depan saya ini. Ye Bufan melambaikan tangannya, apakah ada hubungannya lakukan denganmu atau tidak? Berikan aku properti yang aku telan segera. Aku akan kembali. Aku kenal tuannya. Yi Pengfei diam-diam menghela nafas lega. Dia telah melihat kengerian tuan di depannya. Dia bahkan membunuh 3 orang di negeri ajaib Kunlun saat dia marah. Untungnya,
Dia tidak terlibat. Dia berbalik dan berteriak kepada staf keuangan di belakangnya, cepat cari tahu berapa banyak aset yang telah digelapkan keluarga Pang dari keluarga Yi, dan bahkan kembalikan pokok dan bunganya kepada mereka. Pang Zilong dan Yi Pengfei bersekongkol untuk menggelapkan aset keluarga Yi. Cara terakhir untuk membagi aset keluarga Pang adalah dengan menyerahkan aset tersebut atas nama keluarga Pang dan menyerahkannya kepada Yi Pengfei untuk dikelola. Karena itu, staf keluarga Pang segera memeriksa semuanya. Kepala keluarga sudah mengetahuinya. Kami telah menyalahgunakan total 4,3 miliar aset keluarga Yi. Butuh waktu 1 tahun 3 bulan. Kalau kita sertakan pokok dan bunganya, seharusnya sekitar 4,8 miliar. Lebih 4,8 miliar. Berikan saya 5 miliar segera, kembalikan ke keluarga Yi. Setelah berbicara, Yi Pengfei memandang Ye Bufan dengan tatapan menyanjung. Menurutmu aset ini harus masuk ke siapa? Petik 2. Atas nama Paman Yi. Mengetahui bahwa Yi Luoxiang ditakdirkan untuk mengikutinya, dia tidak punya waktu untuk mengurus properti ini, jadi paling cocok untuk menggunakan nama Yi Zhengwei. Pang Zifeng mengangguk cepat dan berkata, saya kenal pemiliknya, saya akan segera mengatur pemindahan dan serah terima personel. Melihat pemandangan di depannya, Yi Pengfei tampak kalah, dan sekarang bahkan dukungan terakhir di hatinya telah hilang. Saya mengambil alih perusahaan dan bekerja keras begitu lama, dan sekarang saya benar-benar bekerja untuk orang lain. Sekarang perusahaan tersebut tidak hanya dikembalikan secara utuh, tetapi juga memperoleh keuntungan tambahan sebesar 700 juta. Bagaimana? Apakah kamu puas dengan hasil ini? Ye Bufan meliriknya, menoleh ke Pang Zifeng dan berkata, bahwa orang ini pergi. Dia hanyalah binatang buas. Suruh dia pergi seperti kamu memperlakukan binatang buas. Petik 2. Aku mengerti, Tuan. Jangan khawatir, aku akan membuatnya menyesal datang ke dunia ini. Petik 2. Pang Zifeng pada awalnya bukanlah karakter yang berhati lembut. Dia melambaikan tangannya ke belakang, dan beberapa pengawal segera datang, dan menyeret Yi Pengfei pergi. Tidak, sepupu, tolong lepaskan aku. Aku salah. Maafkan aku. Bab ini belum selesai, tolong balik halamannya. Melihat secercah harapan terakhir hilang, Yi Pengfei menghadapi kematian lagi mulai memohon belas kasihan, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Dia segera disumpal, diikat dan dilempar ke dalam mobil. Ye Bufan kembali menatap Yi Luoxiang, apakah menurutmu ini baik-baik saja? Ya, terima kasih. Yi Luoxiang mengangguk, mengetahui bahwa pengaturan Ye Bufan adalah hasil terbaik. Meskipun aku berharap bisa menangani Yi Pengfei dengan tanganku sendiri, ini bukanlah istana Raja Naga, tapi dunia sekuler. Itu akan membuat orang tuaku khawatir. Dalam hal ini, yang paling tepat adalah menyerahkannya kepada keluarga Pang untuk menanganinya, yang tidak hanya akan membuat Yi Pengfei pantas menerima hukumannya, tetapi juga menyelamatkan banyak masalah. Kemudian, Ye Bufan membawa Pang Zifeng ke kamar Yi Zhengwei, menjelaskan situasinya secara singkat, dan mengatakan kepadanya bahwa dia bisa mendapatkan kembali perusahaan itu sekarang. Yi Zhengwei tiba-tiba menangis karena kegembiraan. Beberapa jam yang lalu, dia masih dalam kegelapan dan keputusasaan. Saya tidak menyangka putri saya akan kembali secepat ini, luka-luka saya akan sembuh, dan semua yang hilang akan pulih, dan semua ini berkat pemuda di depan saya. Xiao Fan, Paman, terima kasih banyak. Yi Zhengwei memandang Ye Bufan dengan rasa terima kasih di matanya. Paman, kita tidak perlu bersikap sopan. Saat Ye Bufan selesai berbicara, telepon di sakunya tiba-tiba berdering. Begitu panggilan tersambung, dia mendengar suara tergesa-gesa di ujung sana, Xiao Fan, di mana kamu? Cepat kembali, sesuatu terjadi di ibu kota kekaisaran. Ye Bufan sedikit terkejut. Sebagian besar kekuatannya saat ini ada di ibu kota kekaisaran. Bagaimana sesuatu bisa terjadi jika keluarga Changsun dan keluarga Dongfang ada di sana untuk mengendalikannya? Apa yang terjadi? Wang Suening berkata, saya tidak bisa menjelaskan satu atau dua kalimat. Anda harus kembali dulu. Oke, saya akan segera kembali. Buru-buru kembali ke farmasi Tianhai. Mengingat Iroka baru saja bertemu kembali dengan orang tuanya, dia tidak memintanya untuk kembali bersamanya. Kembali ke kantor presiden,
Wang Suening menunggu di sana dengan cemas. Ada apa? Apa yang terjadi? Ye Bufan bertanya. Seperti ini, Saudari Ruyue baru saja meneleponku. Dia pertama kali bertanya tentang situasimu, dan kemudian mengatakan bahwa situasi di ibu kota kekaisaran telah banyak berubah dalam beberapa hari terakhir. Murong Chenglong, tetua tertua dari keluarga Murong, putus asa melalui alam kesempurnaan tingkat surga dalam satu gerakan dan tercapai. Ini akan segera merusak keluarga Murong, yang semakin kuat, akan menjadi keluarga teratas dan membutuhkan penyerahan dari keluarga cucu tertua lainnya, keluarga Timur dan keluarga Sima. Ye Bufan bertanya dengan dingin, lalu apa? Tentu saja 3 keluarga bangsawan lainnya tidak yakin, tetapi 3 Tuan Changsun Wugong, Dongfang Qingtian, dan Sima Pinghu semuanya keluar, dan bahkan Tuan Qingye juga mengambil tindakan. Sangat disayangkan, kekuatan gabungan dari mereka berempat masih belum ada tandingannya. Murong Chenglong mengandalkan keterampilan seni bela diri untuk menekan 3 keluarga besar Chenglong, bahkan tuanku terluka. Saya mendengar bahwa Tuan Qingye terluka. Leng Qingqiu tiba-tiba memancarkan aura pembunuh yang kuat. Dia hanya peduli pada 2 orang di dunia ini, satu adalah Ye Bufan, dan yang lainnya adalah Tuan Qingye. Wang Suening melanjutkan, sekarang keluarga Murong telah memberikan ultimatum kepada 3 keluarga bangsawan lainnya. Dalam 3 hari, pertemuan keluarga di seluruh ibu kota kekaisaran akan diadakan, menuntut agar 3 keluarga besar bangsawan menyerah di depan umum, jika tidak mereka akan menyerah, dihancurkan. Ye Bufan berkata dengan dingin, itu benar. Sungguh nada yang keras. Petik 2. Di antara keluarga besar di ibu kota kekaisaran, dia benar-benar tidak terlalu memperhatikan keluarga Murong. Saat ia menghancurkan keluarga Simen beberapa waktu lalu, Murong Chengdu langsung meminta Murong Ping untuk menunjukkan niat baiknya kepadanya, dan di saat yang sama ia juga membawa beberapa batu spiritual kelas menengah. Sekarang seorang pejuang tingkat suci tiba-tiba muncul di keluarga, dia langsung terbawa suasana dan mencoba menjadi kepala keluarga kekaisaran. Sayangnya, sayang sekali dia tidak berhasil dengan kehadirannya. Memikirkan hal ini, dia bertanya lagi, bagaimana luka Guru Tai dan yang lainnya. Wang Suening berkata, Saudari Ruyue mengatakan mereka terluka parah. Meskipun tidak ada rasa takut akan kehidupan, mereka tidak akan memiliki kekuatan bertarung dalam waktu yang singkat. Itu bagus. Bagi Ye Bufan, selama tidak ada kekhawatiran tentang hidupnya, itu akan baik-baik saja, dan cedera lainnya dapat diselesaikan sendiri. Namun, setelah kejadian besar seperti itu terjadi, Modu tidak bisa tinggal lebih lama lagi dan harus segera kembali. Prioritas utama adalah menangani urusan Tianhai Pharmaceutical. Setelah berdiskusi singkat, akhirnya diputuskan untuk membiarkan Huang Xiaoxing menggantikan Wang Suening sebagai Presiden Tianhai Pharmaceutical, dan Yi Zhengwei juga menjabat sebagai Wakil Presiden. Meskipun gadis kecil itu masih belum dewasa, dia masih sangat cakap. Dengan Yi Zhengwei, seorang Jianghu tua, yang membantunya, dan keluarga Pang yang mendukungnya, seharusnya tidak ada masalah besar. Yi Loxiang baru saja bersatu kembali dengan keluarganya, jadi dia memintanya untuk tinggal di kota ajaib dan kembali ke ibu kota kekaisaran untuk menemukannya dalam beberapa hari. Semuanya sudah diatur, Ye Bufan, Leng Qingqiu dan yang lainnya naik pesawat kembali ke ibu kota kekaisaran malam itu. Bab 1153 ada semua semut di bawah tangga suci. Beberapa orang naik pesawat pribadi Ye Bufan, jadi sangat nyaman. Saat itu sudah malam ketika mereka tiba di ibu kota kekaisaran. 2 Hummer diparkir di depan pintu keluar bandara, dan sepasang pria dan wanita tampan berdiri di bawah mobil. Mereka adalah Oriental Renji dan Oriental Huizong dari keluarga timur. Orang menyebalkan ini telah menghilang diam-diam selama berhari-hari. Bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah dengannya ketika dia kembali? Kata Dongfang Huizong dan menepuk sampul depan Hummer, segera meninggalkan bekas telapak tangan. Oh, saudari, ini milikku. Aku ingin kamu menepuk milikmu sendiri. Sebelum Dongfang Renji selesai berbicara, Dongfang Huizong menamparnya lagi, meninggalkan tamparan yang lebih dalam. Baiklah, nenek, aku yakin. Jika nenek ingin menembaknya, lakukan saja. Dongfang Huizong memutar matanya ke arahnya, lalu berkata, katakan padaku,
apakah pria itu mencari wanita lagi akhir-akhir ini? Ini tidak bisa dihindari, kakak iparku sangat tampan, nomor 2 setelah aku, dia bisa dikatakan sebagai yang terbaik di dunia. Kedua, ditambah dengan kemampuan, cinta dan keberuntungan pasti sangat diperlukan. Saya kira dia pasti akan kembali dengan wanita cantik kali ini. Kata Dongfang Renji dengan ekspresi kerinduan di wajahnya. Dia yang pertama iri pada kemampuan Ye Bufan. Yang kedua adalah iri pada keberuntungan orang lain, dan pacar manapun yang dia pilih adalah yang terbaik. Mata Dongfang Huizong membelalak, dia berani. Dongfang Renji berkata sambil tersenyum, kakak, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika kakak iparku kembali dengan wanita yang belum pernah kita lihat sebelumnya, kamu kehilangan 10 juta kepada saya. Jika jangan anggap saya pecundang, saya akan memberi Anda 10 juta. Melihat Hummer yang baru dibelinya di foto seperti ini, bagaimana dia bisa mendapatkan kembali biaya perbaikan mobilnya? Oke, melihat adiknya setuju, Dongfang Renji tiba-tiba merasa bahagia. Berdasarkan pemahamannya tentang kakak iparnya, dia pasti akan membawa kembali seorang wanita setiap kali dia keluar. Saat keduanya berbicara, Ye Bufan keluar dari pintu keluar bersama Leng Qingqiu dan yang lainnya. Kakak dan adik Wang Xuening dan Leng Qingqiu pernah bertemu Dongfang sebelumnya dan tidak asing satu sama lain, tetapi ini adalah pertama kalinya He Suang bertemu. Hahaha, aku menang. Keberuntungan cinta kakak iparku memang pantas didapatkan. Ye Bufan tidak mengetahui hal ini. Ketika dia keluar dan melihat wajah Dongfang Huizong terlihat jelek, dia berkata sambil tersenyum, ada apa? Apakah kamu tidak senang aku kembali? Membalik halaman aku senang, kamu hantu berkepala besar, tunggu sebentar, aku akan menyelesaikan masalah denganmu lagi. Dongfang Huizong memelototinya, lalu berbalik dan masuk ke mobilnya. Ye Bufan memasang ekspresi bingung di wajahnya, dia tidak tahu kram macam apa yang dialami wanita gila ini. Sebelum kembali, dia sudah mengatur untuk mengirim Dongfang Qingtian dan Sima Pinghu ke rumah Changsun, yang akan memudahkan pengobatan. Begitu dia memasuki pintu, kepala keluarga Changsun, yang tertua Sun Changsong, mendatanginya, Xiao Fan, apakah kamu kembali? Akhir-akhir ini, dia bisa dikatakan kelelahan mental dan fisik tiba-tiba menghilang, dan kemudian keluarga Murong bangkit dan satu-satunya martial saint yang terkenal, Grand Elder Sun Wukong dan Master King Ye semuanya terluka. Untungnya, Ye Bufan mendapat kabar saat ini, yang membuatnya merasa lebih nyaman. Bagaimana kabar paman kedua dan yang lainnya? Di mana mereka? Lukanya serius dan kondisinya tidak baik. Kata Changsun Changsong sambil membawa Ye Bufan ke rumah sakit swasta keluarga Changsun sebuah bangsal besar. Ada 4 tempat tidur, dan Changsun Wukong serta 4 orang lainnya berbaring di atasnya. Di samping ranjang rumah sakit, kepala keluarga Dongfang, Dongfang Jianyai, dan kepala keluarga Sima Pingchuo, yang menjaga di sampingnya. Optimus Prime di rumah terluka, dan keduanya tampak sedih. Melihat adegan ini, Ye Bufan tidak bisa menahan tawa. Keempat orang ini secara acak mengeluarkan salah satu dari mereka. Mereka semua berada di level Dzogchen tingkat surgawi. Mereka pasti adalah master tertinggi di ibu kota kekaisaran, tapi sekarang mereka berkumpul bersama dengan cara ini. Anak nakal, kenapa kamu tertawa? Menyenangkan bukan? Changsun Wukong memarahinya, tapi begitu dia berbicara, seteguk darah keluar dari mulutnya. Paman kedua, apakah kamu tidak menginginkan uang untuk darah ini? Mengapa kamu langsung muntah? Ye Bufan telah memindai keempat orang itu dengan kesadaran spiritualnya ketika dia memasuki pintu. Penyakit tersebut tidak mengancam jiwa, jadi dia tidak menganggapnya terlalu serius. Setelah selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan jarum perak dan menusuk titik Tanzong di dada Changsun Wukong. Orang tua itu segera merasakan dadanya yang terbakar terasa jauh lebih baik. Changsun Wukong menarik napas, lalu berkata, anak nakal, dari mana saja kamu? Orang tua itu hampir dipukuli sampai mati, dan kamu tidak kembali lebih awal. Apakah saya pergi tanpa melakukan apapun? Ada kecelakaan. Ye Bufan memeriksa denyut nadi Changsun Wukong lagi, lalu merobek pakaian di dadanya, memperlihatkan bekas telapak tangan hitam. Apa yang kamu lihat? Rawat lukanya dengan cepat. Saat aku pulih,
Pak Tua, aku harus bertengkar lagi dengan lelaki tua itu, murong Chenglong. Dia awalnya, bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Kecanduan untuk seni bela diri dan telah terobsesi dengan itu sepanjang hidupnya. Murong Chenglong adalah lawannya yang dikalahkan sebelumnya, tetapi sekarang dia telah menjadi seorang suci bela diri. Hal ini membuat lelaki tua itu tidak dapat menerimanya, dan dia menahan energinya untuk bertarung dengan lawannya lagi. Dongfang Qingtian, yang berdiri di sampingnya, berkata, baiklah, Pak Tua, kita berempat tidak bisa mengalahkannya bersama-sama, kenapa kamu tidak pergi sendiri hanya untuk mengantarkan makanan? Chang Sun Wugong berkata dengan marah, aku tidak yakin meskipun aku tidak bisa mengalahkannya, aku akan tetap melawannya. Ye Bufan terhibur oleh lelaki tua yang keras kepala ini, paman kedua, ayo sembuhkan lukanya dulu. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkannya, pil kelahiran kembali dan memberikannya kepada Chang Sun Wugong, dan kemudian menggunakan jarum peremajaan 9 jiwa untuk membantu menyembuhkan organ dalam yang terluka. Harus dikatakan bahwa tamparan Murong Chenglong begitu berat sehingga organ dalam Chang Sun Wugong agak tergeser. Jika dia tidak bertemu dengannya, dia mungkin tidak akan pernah bisa menyerang siapapun lagi dalam hidup ini. 10 menit kemudian, Ye Bufan mengambil kembali semua jarum perak di dadanya, lalu menamparkan punggungnya. Chang Sun Wugong mengeluarkan seteguk darah, tapi semuanya hitam, dengan beberapa gumpalan di dalamnya, semuanya memar setelah terluka. Paman kedua, luka dalammu pada dasarnya sudah sembuh, tetapi kamu harus memperhatikan istirahat beberapa hari ini dan jangan melakukan apapun dengan orang lain. Chang Sun Wugong melompat dari tempat tidur, turun dan menggerakkan anggota tubuhnya yang agak kaku, dan seluruh tubuhnya tubuh kembali ke keadaan sebelumnya. Jika kamu tidak dapat mengambil tindakan, lalu kapan aku bisa membalas dendam pada lelaki tua itu, Murong Chenglong? Sebelum Ye Bufan dapat mengatakan apapun, Dongfang Qingtian mengerutkan bibirnya, kemanapun kamu pergi saat ini, kamu sedang membalas dendam atau menyebabkan masalah bagi Xiao Fan. Kamu pikir kamu memiliki peri medis di keluargamu, dan kamu tidak perlu membayar untuk perawatan medis, kan? Sima Pinghu berkata, ya, Pak Tua, ini bukan waktunya untuk pamer, tidak ada gunanya bagi kita untuk pergi jika kita tidak dapat mencapai tingkat suci. Kita sama sekali tidak setua itu. Lawan dari segala hal. Pada titik ini, dia menghela nafas lagi, seperti kata pepatah, semua orang di bawah tingkat suci adalah semut. Sekarang saya sudah mengalaminya. Meskipun saya tidak bisa mengalahkan Murong Chenglong sebelumnya, saya tidak akan kalah hari ini. Kami telah berlatih keras selama bertahun-tahun, tetapi kami masih belum menemukan jalannya. Orang tua itu tidak tahu keberuntungan macam apa yang dia miliki, dan dia berhasil menembus kemacetan dalam satu gerakan. Semuanya, prioritas utama sekarang adalah pulih dari lukanya. Melihat mata Leng Qingqiu yang bersemangat, Ye Bufan kemudian menyembuhkan Tuan Qingye, dan kemudian menyembuhkan semua luka di Dongfang Qingtian dan Sima Pinghu. Bab 1154 ini adalah Martial Saint. Melihat beberapa orang telah pulih seperti semula, Dongfang Jianye, Sima Pingchuo dan lainnya merasa lega. Bagaimanapun juga, sesepuh yang hebat adalah Optimus Prime dalam keluarga. Jika tidak ada perlindungan dengan paksa, keluarga besar mereka akan seperti menantu kecil yang berjalan telanjang di jalan. Xiao Fan, keluarga Sima kami di sini untuk mengucapkan terima kasih. Sima Punsok selalu merasa sedikit tidak puas dengan menantu yang dipilih oleh cucunya. Pertama, dia bukan dari keluarga besar, dan kedua, ada juga banyak wanita di sekitarnya. Tapi sekarang saya sangat mengaguminya. Terlepas dari hal lainnya, keterampilan medis ini sungguh tak ternilai harganya. Dapat dikatakan bahwa mereka telah mengundang dokter-dokter terkenal di seluruh dunia akhir-akhir ini, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap cedera Sima Pinghu. Akibatnya, itu bukan masalah besar di depan orang lain, yang menunjukkan kesenjangan yang sangat besar. Dongfang Jianye juga mengungkapkan rasa terima kasihnya, namun berdasarkan hubungannya dengan Ye Bufan, tidak terlalu sopan. Setelah itu, ketiga tuan ditambah para tetua dan Ye Bufan bergegas ke ruang rahasia untuk mendiskusikan berbagai masalah. Tuan Qingye adalah seorang biksu dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat.
Setelah semua orang duduk, ekspresi mereka menjadi berat lagi. Semua orang tahu betul bahwa meskipun luka beberapa orang telah disembuhkan, situasinya masih belum optimis dengan adanya Santo bela diri Murong Chenglong, dan kesulitan yang dihadapi oleh 3 keluarga besar belum terselesaikan. Sima Pingchuo, yang tertua di antara 3 kepala keluarga, adalah orang pertama yang berkata, "Saudaraku, keluarga Murong kini telah mengeluarkan ultimatum. Apa pendapatmu tentang masalah ini?" Changsun Wugong berkata lebih dulu, "Omong kosong, sungguh berpikir ada yang tidak beres. Bagaimana bisa seorang Martial Saint lebih unggul dari yang lain? Tidak mungkin bagi keluarga Changsun kita untuk menyerah." Changsun Changsong mengangguk, "Paman kedua benar. Keluarga Changsun kami juga merupakan keluarga kelas 1 di Kekaisaran Modal. Tidak mungkin untuk tunduk padanya. Siapapun menyerah." Petik 2. Dongfang Jianye berkata, "Kami di keluarga timur tidak akan pernah hidup berdasarkan wajah orang." Petik 2. Kami sepakat dalam hal ini. Kami lebih baik mati daripada menyerah. Mengangguk, dan kemudian menunjukkan ekspresi gelisah. Tapi masalahnya sekarang adalah lelaki tua itu, Murong Chenglong, benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika kita menggabungkan kekuatan kita bertiga, dia bukanlah tandingannya. Aku khawatir level ini tidak akan mudah. Sima Pinghu menghela nafas, "Itu benar. Keluarga Murong memiliki nasib buruk kali ini. Tidak hanya Murong Chenglong menjadi Martial Saint, tetapi bahkan 2 juniornya, Murong Tian dan Murong Hai, juga mencapai tingkat surga. Di alam kesempurnaan, kekuatan ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang bisa kita tandingi sekarang." Setelah dia mengatakan ini, seluruh ruang rahasia menjadi sunyi. Kekuatan selalu memutuskan segalanya, dan siapapun yang memiliki tinju lebih besar berhak untuk berbicara. Ketika keluarga Simen mencapai 2 kesempurnaan tingkat surga dalam satu gerakan, mereka begitu berpuas diri sehingga ingin menjadi satu-satunya keluarga super di ibu kota kekaisaran. Saat ini, keluarga Murong memiliki seorang suci bela diri dan 2 Master Dzogchen tingkat surga. Setelah hening beberapa saat, Changsun Changsong berkata, "Bisakah kita memikirkan cara lain? Tidak hanya ada 1 Martial Saint di ibu kota kekaisaran kita." Ye Bufan telah duduk di dekatnya dan mendengarkan dalam diam keluarga, dengarkan pendapat mereka dan jangan ingin mengungkapkan kekuatan mereka terlalu cepat. Pada saat ini, setelah mendengar apa yang dikatakan pamannya, dia terkejut sedikit, dan kemudian bertanya, "Bukankah itu berarti bahwa di antara 4 keluarga besar di ibu kota kekaisaran sebelumnya, Dzogchen tingkat surga adalah yang terkuat Tuan? Mengapa masih ada Martial Saint?" Anda benar. Yang terkuat dari 4 keluarga besar adalah Tianji Dzogchen, tetapi 4 keluarga besar tidak mewakili seluruh ibu kota kekaisaran. Ada sebuah organisasi di atas Longya bernama Tiangong, yang sangat misterius, tapi satu hal yang pasti, mereka pasti memiliki master di tingkat Santo bela diri. Petik 2. Tiangong. Ye Bufan sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang organisasi ini. Sima Pingchuo berkata, "Anda tidak perlu terkejut. Tidak banyak orang di seluruh ibu kota kekaisaran yang mengetahui keberadaan Tiangong. Selain anggota inti dari beberapa keluarga besar kami, hanya ada beberapa orang tua di Suanyuan Pavilion. Namun, status Tiangong istimewa, bukan mereka tidak akan mengambil tindakan ketika Tiongkok sedang dalam krisis, apalagi campur tangan dalam perselisihan keluarga kami." Petik 2. Dongfang Qingtian mengangguk dan berkata, "Benar, saya belum pernah melihat orang-orang tua itu dari Tiangong mengambil tindakan selama bertahun-tahun. Menurut aturan di atas, secara umum, mereka tidak akan ikut campur dalam perselisihan antar keluarga kita. Itu sulit." Changsun Changsong berkata, "Sekarang semua orang tahu tentang kebangkitan keluarga Murong, dan semua orang tahu tentang luka yang dialami ketiga tetua. Yang awalnya berasal dari keluarga kelas 2 kami, keluarga kelas 3, semua mulai goyah, bahkan ada yang langsung terjun ke pelukan keluarga Murong. Situasi akan menjadi semakin tidak terkendali, dan kekuatan kita akan menjadi semakin lemah." Changsun Wugong berkata, "Jika Anda menginginkan saya." Dia berkata bahwa kita akan pergi bersama dan bertarung sampai mati dengan Murong Chenglong. Keluarga Murong tidak mengadakan pertemuan keluarga sampai 3 hari. Kemudian karena lelaki tua itu pasti terluka dan menggunakan waktu ini untuk menyesuaikan diri dengan luka-lukanya. Sima Pinghu berkata,
Kamu benar, Murong Chenglong memang terluka, tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang martial saint. Dia bisa pulih dari lukanya dalam 3 hari, jadi seberapa serius dia? Bahkan jika dia adalah martial saint yang terluka, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Changsun Wugong berkata dengan marah, apa yang harus kita lakukan? Setelah dia mengatakan ini, semua orang terdiam lagi. Dia tidak dapat menemukan bantuan asing, dan kekuatannya sendiri tidak cukup. Melihat panasnya hampir mereda, Ye Bufan berkata, sebenarnya semua orang tidak perlu khawatir, itu juga merupakan hal yang baik. Melalui tekanan dari keluarga Murong, kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita, yang merupakan orang bermuka dua, siapa yang homo, dan siapa yang pecundang. Mereka setia kepada keluarga kami, dan kami akan menyelesaikan masalah ini bersama setelah kejadian ini. Changsun Changsong berkata sambil tersenyum pahit, Xiao Fan, kamu juga berpikir sederhananya. Saya khawatir 3 keluarga besar kita tidak akan ada lagi dalam 3 hari, jadi mengapa tidak? Likuidasi. Ye Bufan tersenyum, Paman, sudah kubilang tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Mari kita bagi bekerja dan serahkan sisanya padamu. Murong Chenglong akan menyerahkannya padaku. Yang lain tercengang. Alasan mengapa dia dibawa ke pertemuan hari ini sepenuhnya karena status istimewanya. Pertama, dia adalah cucu dari yang tertua, keluarga cucu, dan kedua, dia adalah menantu dari keluarga Sima dan keluarga Dongfang. Dari segi kekuatan, tidak ada yang mengira dia akan banyak membantu. Changsun Changsong lalu mengerutkan kening, Xiao Fan, jam berapa sekarang? Apakah kamu masih ingin bercanda? Paman, aku tidak bercanda, aku serius. Petik 2 titik. Serius, serahkan orang tua itu, Murong Chenglong padaku, dan kamu bisa mengurus sisanya. Changsun Chenggong melotot, kamu anak nakal yang main-main, kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, bagaimana kamu bisa menjadi milik Murong Chenglong? Lawan, jika kamu ingin mati, aku akan mati, ini belum giliranmu. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, sepertinya berbicara saja tidak ada gunanya, dia harus menunjukkan kekuatan. Pada saat ini, auranya tiba-tiba meledak, dan tekanan super milik Martial Saint memenuhi seluruh ruang rahasia dalam sekejap. Ekspresi orang lain tiba-tiba berubah drastis. Di bawah tekanan ini, semua orang sepertinya membawa gunung di punggung mereka. Sulit untuk bernapas, dan bahkan energi sebenarnya di dalam tubuh berhenti berfungsi. Sebuah pemikiran muncul di benak semua orang, ini adalah Martial Saint. Untungnya, momentum Ye Bufan memudar dan dia dengan cepat kembali normal. Bab 1155 apa standar harganya? Terkejut. Saat ini, semua orang tidak hanya terkejut tetapi juga terkejut. Tidak ada yang menyangka Ye Bufan telah mencapai alam legendaris, dan momentumnya sekarang tidak kalah dengan Murong Chenglong. Wajah Changsun Changsong penuh dengan kegembiraan, dia berubah dari ketenangan biasanya dan melompat dari tempat duduknya. Xiao Fan, kapan kamu membuat terobosan? Ye Bufan tersenyum tipis, saya menemukan beberapa peluang kali ini ketika saya keluar. Saya membuat terobosan belum lama ini. Kamu benar-benar milikku, bocah. Changsun Wugong meninju bahu Ye Bufan, orang tua, aku belum membuat terobosan dalam hidupku selama lebih dari 100 tahun, tetapi kamu membuat terobosan-terobosan di usia 20-an. Sungguh manusia yang menjengkelkan. Dia tertawa keras saat mengatakan ini, merasa sangat bahagia atas terobosan cucunya. Dongfang Jianye dan Sima Pingcuo juga menghampiri dan menepuk kedua bahunya, memanggilnya, menantu yang baik, dan menantu yang baik. Saat ini, mereka berdua hanya punya satu pikiran di benak mereka, keluarga mereka telah menemukan harta karun, dan menantu laki-laki ini telah menemukan orang yang tepat. Hanya dalam waktu singkat, suasana di seluruh ruang rahasia benar-benar berbeda, dan depresi sebelumnya pun hilang. Selama Murong Chenglong tersingkir, akan mudah bagi 3 keluarga besar untuk bergabung dan menekan keluarga Murong. Jenggot Changsun Wugong melonjak kegirangan, dan dia menarik lengan Ye Bufan, nak, ayo kita serang keluarga Murong sekarang. Kita harus mengalahkan bocah tua itu, Murong Chenglong, sampai giginya ada di mana-mana. Tampak bersemangat untuk mencoba, ingin langsung masuk ke rumah Murong.
Paman kedua, jangan tidak sabar. Mari kita bahas masalah ini perlahan-lahan. Ye Bufan menarik cucu tertua Wugong untuk melakukannya lagi dan berkata, Paman, para tetua, sebaiknya kita merahasiakan masalah ini untuk saat ini. Petik 2. Dia melotot, orang tua itu sudah merasa muak akhir-akhir ini. Sekarang kita memiliki kekuatan, mengapa kita masih harus menanggungnya? Paman kedua, jangan khawatir, dengarkan aku perlahan. Kata Ye Bufan secara metodis, aku baru saja bilang. Seperti yang aku katakan, ini adalah hal yang baik untuk kita. Dengan kesempatan ini, kita bisa melihat dengan jelas siapa yang dirugikan dan siapa yang setia pada keluarga besar kita. Jadi yang saya maksud adalah, mari kita rahasiakan informasi ini, untuk saat ini. Hanya semua orang yang hadir yang dapat mengetahuinya. Kita tidak boleh membocorkannya ketika kita kembali, dan kita juga harus memasang tampang muram. Agar kita bisa mendapatkan manfaat maksimal. Semua orang menjadi tenang dan mengangguk. Puji Oriental, ya, Xiao Fan benar. Jarang sekali kamu bisa begitu tenang di usia yang begitu muda. Sima Pingcuo melanjutkan dan berkata, ya, kita harus tenang saat ini. Hanya dengan membuatnya lengah kita bisa mendapatkan keuntungan manfaat terbesar. Sima Pinghu tertawa dan berkata, bagaimanapun, hanya akan ada 3 keluarga besar di ibu kota kekaisaran dalam 3 hari, jadi tidak perlu terburu-buru untuk membalas dendam. Hanya Changsun Wugong yang menderita. Wajah, kalian sangat pintar. Kalian bisa mengetuk pintunya sekarang, tapi kalian harus menunggu 3 hari dan berpura-pura sedih. Aku tidak bisa berpura-pura, Pak Tua. Ye Bufan tersenyum dan berkata, aku tidak bisa berpura-pura. Kembalilah dan mundur, dan beritahu dunia luar bahwa kalian bertiga terluka parah dan sedang dalam masa pemulihan di rumah. Petik 2. Dongfang Qingtian berkata, ya, kami akan kembali untuk pulih sesegera mungkin dalam beberapa hari terakhir, sesuaikan ke kondisi terbaik sesegera mungkin, dan balas dendam dalam 3 hari. Kebencian. Situasi yang membuat ketiga keluarga bangsawan kewalahan telah teratasi. Semua orang meninggalkan ruang rahasia, dan para tetua Changsun Wugong semua kembali mundur untuk memulihkan diri, dengan alasan sakit parah. Kepala dari 3 keluarga bangsawan lainnya semuanya sudah dewasa dalam beberapa tahun. Mereka tertawa di ruang rahasia, tapi segera berubah menjadi ekspresi sedih ketika mereka keluar, tanpa cacat sama sekali. Ye Bufan pergi menemui Ouyang Lan dan Changsun Dongju di depan, dan meninggalkan rumah Changsun setelah makan malam. Begitu dia keluar, dia ditarik ke dalam Humer oleh Dongfang Huizong. Tekan dia di kursi penumpang, lalu duduk langsung di pangkuannya sambil menatapnya tajam. Apa yang akan kamu lakukan? Ye Bufan tidak tahu apa yang akan dilakukan wanita gila ini. Karena kamu, aku kalah 10 juta dalam sebuah taruhan. Kakakku mengambilnya begitu saja. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Apa hubungannya ini denganku? Ye Bufan tidak tahu tentang taruhan itu keduanya dan tampak bingung. Adikku bilang kamu pasti akan membawa wanita baru kembali, jadi kami bertaruh 10 juta. Apa menurutmu itu salahmu? Ye Bufan juga tidak bisa berkata-kata. Mengapa saudara laki-laki dan perempuan yang aneh itu bertaruh ini? Dia hanya bisa berkata, baiklah, tidak bisakah saya memberi Anda 10 juta? Tidak, saya tidak ingin uang. Saya ingin Anda membayar dengan tubuh Anda. Kursi pengemudi dan menyalakan mobil. Kemudian dia pergi ke hotel terdekat. Ketika dia datang ke kamar yang dipesan, dia kembali memamerkan gaya wanita gilanya dan menghabiskan hampir sepanjang malam. Keesokan paginya, setelah senam pagi lagi, Ye Bufan berkata, apakah sekarang baik-baik saja? Apakah utangku sudah lunas? Jauh lebih buruk. Dihitung dengan harga 100, milikmu hanya 1000 yuan, masih 9.999 kali sebelum 10 juta. Ye Bufan tiba-tiba memiliki garis hitam di kepalanya, 100 yuan sekaligus. Kapan saya menjadi begitu pelit? Berdasarkan standar apa harga ini? Wajah lembut Dongfang Huizong muncul dan berkata sambil tersenyum, dan tingkat bunga saya sangat tinggi. Anda harus mempertahankan frekuensi yang tinggi. Seiring waktu, bunganya mungkin melebihi pokoknya. Ini, Ye Bufan tidak ada apa-apa untuk mengatakannya sejenak.
Ini benar-benar kontrak pengkhianatan, dan aku takut itu tidak akan selesai seumur hidupku. Untungnya, dia sekarang telah memasuki level Martial Saint, dan latihan malam akan berdampak kecil pada energinya. Setelah sarapan, mereka berdua bergegas menuju gedung Su Group. Kantor Presiden Grup Su. Sejak perang finansial terakhir, An Yimo, Qin Cucu, dan lainnya sudah terbiasa memperlakukan tempat ini sebagai markas mereka, berkumpul di sini kapanpun mereka tidak ada pekerjaan. Setelah pertemuan pagi, Su Ruyue kembali ke kantor dan mengobrol dengan An Yimo dan yang lainnya. Qin Cucu cemberut dan berkata dengan tidak puas, bukankah Xiao Fan kembali kemarin? Mengapa kamu belum melihat siapapun? Seorang Yimo berkata, siapa tahu, orang ini pergi untuk membayar makanan umum di suatu tempat. Apakah kamu juga ingin mengumpulkan gandum umum? Seorang Yimo menggaruk ketiaknya, kami tidak ingin mengumpulkannya sendiri. Kami ingin membantumu mengumpulkan uang sewa. Beberapa gadis sambil bercanda, asistennya tiba-tiba berlari masuk dengan tergesa-gesa. Tuan Su, ini tidak baik. Tuan muda tertua dari keluarga Murong, Murong Hai, ada di sini. Untuk apa dia di sini? Ekspresi Su Ruyue berubah. Semua gadis tahu apa yang terjadi di ibu kota kekaisaran hari ini dan berhenti bermain. Hentikan dia dan katakan aku tidak di sini. Dalam perselisihan antara keluarga Murong dan 3 keluarga bangsawan besar, meskipun mereka bukan dari keluarga bangsawan, dari sudut pandang Ye Bufan, mereka secara alami berada di pihak keluarga bangsawan. 3 keluarga bangsawan besar. Asisten itu berkata dengan malu, Tuan Su, saya tidak bisa menghentikan Anda. Orang-orang itu sangat galak. Penjaga keamanan kami terluka. Saat dia sedang berbicara, tiba-tiba terdengar ledakan dan 2 penjaga keamanan terjatuh dari dalam pintu. Kemudian seorang pemuda berusia 30-an masuk dari luar, dengan dagu terangkat tinggi dan ekspresi yang sangat arogan. Di belakangnya ada 4 pengawal, tidak lain adalah Murong Hai, anggota inti generasi ketiga dari keluarga Murong. Bab 1156 Murong Hai yang bengkak. Su Ruyue tiba-tiba menjadi sangat marah, Murong Hai, kamu memaksa masuk ke dalam grup Su kami dan melukai orang-orang saya. Apa maksudmu? Apakah menurut Anda grup Su kami mudah untuk ditindas? Dia duduk di depan sofa, menyilangkan kaki, mengulurkan 2 jari di tangan kanannya, dan pengawal itu segera menyerahkan cerutu untuk dinyalakan. Dia menarik napas dalam-dalam lalu mengembuskan kepulan asap. Nona Su, kaulah yang tidak menatapku, kan? Anda jelas-jelas termasuk dalam grup, jadi mengapa Anda harus menolak saya ribuan mil jauhnya? Apakah sangat sulit untuk bertemu dengan Anda? Seorang Yimo tidak tahan dengan ekspresi arogannya. Dia berkata, saya, Murong Hai, tahu siapa saya dan apa yang harus saya lakukan, jadi saya datang ke sini. Pada titik ini, Murong Hai tertawa terbahak-bahak. Su Ruyue menahan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan wajah tegas, katakan padaku, apa yang kamu lakukan denganku? Petik 2. Nona Su adalah seorang pengusaha, jadi tentu saja aku berbisnis denganmu. Koin dari sakunya. Dengan jentikan jarinya, koin itu membentuk busur dan jatuh ke meja teh di depannya. Saya ingin mengakuisisi Su Group Anda. Ini adalah ibu kotanya. Dia ingin mengakuisisi Su Group dengan harga 1 yuan. Murong Hai, apakah kamu gila? Murong Hai sama sekali tidak menganggapnya serius, dan setelah mengembuskan asap lagi, dia berkata, apa? Apakah ini terlalu banyak uang? Satu hal yang belum kuberitahukan padamu adalah bahwa saya tidak hanya akan menggunakan uang itu untuk mengakuisisi Su Group Anda, tetapi juga Anda bertiga. Ikutlah dengan saya. Apakah Anda bermimpi kepala Anda ditendang oleh keledai? Atau apakah Anda mendapatkan air di kamar mandi? An Yimo hampir menertawakan orang ini, menunjuk ke hidung Murong Hai dan berteriak, ini. Sama-sama, keluar dari sini. Pada saat yang sama, Su Ruyue juga menekan tombol merah di meja, dan Rudolf serta Badis segera bergegas masuk dari luar. Sejak dia dipromosikan ke tingkat surgawi oleh Ye Bufan, Su Ruyue tidak membiarkan mereka melindunginya secara pribadi. Dia berlatih di ruangan terdekat dan mengaktifkan tombol darurat ketika sesuatu terjadi. Setelah memasuki pintu, Rudolf berkata, Nona Su,
Apa perintah Anda? Suruyue mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Murong Hai, usir bajingan ini keluar dari sini. Petik 2. Ya, mengeluarkan kipas daun ketail. Dengan tangannya yang besar, dia meraih Murong Hai. Para pecundang ini berani menyerang tuan muda ini. Senyuman di wajah Murong Hai langsung memudar, dan dia berteriak dengan marah pada Bardis, keluar dari sini. Petik 2. Seolah-olah Bardis baru saja terkena peluru meriam di tengah jalan. Seluruh tubuhnya tiba-tiba terbang mundur, terbanting ke dinding di belakangnya, dan seteguk darah muncrat. Kamu sedang mencari kematian. Melihat anak buahnya terluka, Rudolf meraung marah dan meninju wajah Murong Hai. Keluar dari sini juga. Murong Hai mengulurkan tangannya dan menamparnya di atas meja teh. Aliran cahaya terbang dan tiba-tiba mengenai dada Rudolf. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia merasakan sakit yang menusuk di dadanya dan mundur 7 atau 8 langkah dia terluka parah. Pada saat ini, ekspresi Suruyue dan yang lainnya sangat berubah. Mereka sangat menyadari keterampilan Rudolf dan lainnya. Namun, keduanya dikalahkan dengan mudah oleh orang ini, yang menunjukkan bahwa tingkat kultivasinya sangat tinggi. Tampaknya dia setidaknya berada di tahap akhir tingkat surga, dan bahkan telah mencapai tingkat Dzogchen tingkat surga. Bagaimana dengan Nona Su, apakah Anda puas dengan penampilan saya? Murong Hai tertawa bangga, terlihat sangat puas dengan ekspresi kaget beberapa orang. Bagaimana, apakah perusahaanmu dijual sekarang atau tidak? Seorang Yimo berkata dengan marah, apakah kamu menindas orang lain? Jangan pernah memikirkannya. Aku tidak menyadarinya, gadis kecil itu cukup pedas. Aku ingin mengajakmu kembali untuk menikmatinya perlahan. Sepertinya aku akan mencobanya sekarang. Murong Hai berdiri, memandang Suruyue dan yang lainnya dengan tatapan cabul, dan berkata dengan senyuman cabul, ketiganya bagus, yang mana yang harus saya mulai? Apakah kamu berani? Seorang Yimohu menyerang dengan telapak tangan, tapi Murong Hai melambaikan tangannya dan menjatuhkannya. Kemudian aura yang kuat meletus, dan tekanan yang kuat menekan semua orang ruangan. Tahukah Anda apa tingkat kultivasi tuan muda saya? Dzogchen tingkat surga. Hanya dengan kalian bertiga, bagaimana Anda bisa menimbulkan masalah di depan tuan muda ini? Setelah mengatakan itu, dia tertawa dengan arogan lagi, dan tingkat kultivasinya dalam waktu singkat mencapai alam Dzogchen tingkat surga telah membuat orang ini terlalu berlebihan, memberinya ilusi bahwa dialah satu-satunya di dunia. Melihat pria ini semakin dekat, Suruyue berteriak dengan gugup, Murong Hai, jika kamu berani menyentuh kami, Xiao Fan tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah dia mengatakan ini, Murong Hai berhenti. Apakah Anda berbicara tentang dokter kecil itu? Saya sebenarnya pernah mendengar dia disebut peri medis, dan tingkat kultivasinya tidak buruk, tapi lalu kenapa? Di depan tuan muda ini, dia hanyalah seekor semut modal sebelumnya berani menyentuhnya, karena dia adalah cucu dari keluarga Changsun, tetapi sekarang berbeda. Changsun, ahli bela diri terbaik dari keluarga Changsun, dipukuli seperti anjing oleh kakek saya, dan dia bukan siapa-siapa. Qin cucu berkata dengan marah, omong kosong, Xiao Fan 10.000 kali lebih kuat darimu. Saya sekarang berada di level Dzogchen. Semua tetua dari 3 keluarga besar dipukuli habis-habisan oleh kakek saya. Sekarang, kecuali kami, Murong anggota keluarga, lihat seluruh ibu kota kekaisaran. Siapa lawanku? Murong Hai jelas sangat marah dan berteriak dengan arogan, sepertinya kalian bertiga masih belum yakin. Jadi aku akan memberimu waktu 2 jam untuk memanggil siapapun kamu mau. Coba saya lihat siapa yang berani mengurus urusan saya hari ini, termasuk Ye Bufan itu. Apakah menurut Anda dia berani datang? Jika tuan muda ini mengharapkan itu benar, dia pasti bersembunyi seperti anjing sekarang untuk melawan keluarga Murongku. Benarkah? Apakah keluarga Murong benar-benar sekuat itu? Begitu dia selesai berbicara, 2 sosok muncul di pintu, itu adalah Ye Bufan dan Dong Fang Huizong. Xiao Fan, kamu akhirnya sampai di sini. Melihat pria mereka muncul, An Yimo dan yang lainnya sangat gembira dan akhirnya santai. Wah, aku tidak menyangka kamu benar-benar berani. Murong Hai tertegun sejenak, lalu wajahnya penuh dengan rasa jijik.
Sekarang kamu ada di sini, aku akan menghancurkanmu, dan kemudian membiarkan kamu melihat bagaimana aku menipu kamu. Setelah mengatakan itu, matanya kembali tertuju pada Dongfang Huizong, dan dia berkata dengan wajah serakah, gadis dari keluarga Dongfang, aku sudah lama tertarik padamu, dan kami hanya ingin mencobanya bersama hari ini. Dulu, dia mendambakan kecantikan Dongfang Huizong, tapi dia tidak berani bertindak gegabah karena kekuatan keluarga Dongfang dan Timur Huizong. Dari sudut pandangnya, segalanya berbeda sekarang. Dia adalah master tingkat Dzogchen surgawi, dan dia memiliki martial Saint Patriarch di rumah, jadi dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Sekalipun Oriental Huizong tersentuh, keluarga Timur tidak akan berani melepaskan apapun. Melihat pria ini berani mengutarakan idenya sendiri, Dongfang Huizong sangat marah. Murong Hai, percaya atau tidak, aku meledakkan bolamu dengan tendanganku. Apakah kamu tidak yakin? Aku akan menghancurkan bocah cantik ini dulu, lalu saya akan melakukannya lagi. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu pria sejati. Setelah Murong Hai selesai berbicara, dia meninju dada Ye Bufan. Bab 1157 Suara Telur Pecah. Mengenai pukulan ini, Murong Hai benar-benar tidak bermoral dan sangat sombong. Menurutnya, satu-satunya orang di seluruh kekaisaran yang bisa bersaing dengannya adalah para tetua dari 3 keluarga besar, tapi sekarang mereka semua disakiti oleh kakeknya. Sekarang, dengan budidaya Dzogchen tingkat surga, dia dapat sepenuhnya berjalan ke samping, dan ini terutama berlaku untuk anak laki-laki cantik di depannya, dia dapat sepenuhnya menghancurkan lawan dengan budidayanya sendiri. Namun saat ini, dia tiba-tiba melihat sebuah tangan besar muncul di hadapannya, lalu dia ditepis seperti lalat. Tamparan Ye Bufan terdengar tajam, keras, dan penuh kekuatan. Murong Hai tergantung di dinding seperti mural, dan butuh beberapa detik hingga dia perlahan jatuh. Murong Hai bangkit dari tanah, pipinya bengkak karena dipukul, dia sedikit bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Bukankah kamu seharusnya menghancurkan lawanmu sendiri? Bukankah seharusnya Anda sendiri yang memberi pelajaran pada pihak lain? Bukankah seharusnya Anda sendiri yang mengalahkan lawan seperti anjing? Saya seorang master di tingkat Dzogchen surgawi, oke. Mengapa alur ceritanya terbalik sepenuhnya? Ye Bufan, kamu sedang mencari kematian. Dalam kemarahan, dia sepenuhnya menghubungkan tamparan itu dengan kecelakaan dan melompat ke depan lagi. Meski dia menggunakan seluruh kekuatannya kali ini, meski kali ini dia ekstra hati-hati, hasilnya tidak berubah. Satu-satunya perbedaan adalah pipi lainnya terkena pukulan. Murong Hai bangkit dari tanah, matanya penuh ketakutan. Awalnya aku mengira setelah mencapai level ini, aku bisa menyapu seluruh ibu kota kekaisaran, tapi aku tidak menyangka kalau aku bahkan tidak bisa memblokir gerakan lawan. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Ye Bufan tidak ingin mengungkapkan kekuatannya terlalu dini, jadi dia menekan kultivasinya ke tingkat surga, jika tidak, tamparan barusan akan membuat kepalanya pusing. Dengan sedikit kekuatanmu, kamu berani datang kepadaku dan berteriak. Ye Bufan melangkah maju dan menendang Murong Hai, menginjak-injak kepalanya di bawah kakinya. Nama keluargaku Ye, cepat lepaskan aku. Aku dari keluarga Murong, dan kakekku adalah Murong Chenglong. Melihat dirinya bukan tandingannya, Murong Hai segera memindahkan kakeknya keluar. Menurutnya, Komandan Kompi Sun Wugong dikalahkan oleh Murong Chenglong, dan pihak lain pasti akan mewaspadainya. Hasilnya mengecewakannya. Alih-alih mundur, Ye Bufan malah memberikan kekuatan lebih pada kakinya, membuatnya merasa kepalanya akan diinjak kapan saja. Keluarga Murong, cepat atau lambat, aku akan melunasi hutang ini untukmu. Sekarang mari kita kumpulkan bunganya. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia menendang dantian Murong Hai dan mengusirnya. Ah! Tanda seru petik 2. Kamu benar-benar merusak kultivasi saya, dia menjadi gila. Hanya 2 hari sejak dia meningkatkan kultivasinya, dan sebelum dia bisa merasakan kebahagiaan menjadi satu-satunya, dia telah menjadi orang yang tidak berguna. Perasaan ini seperti seseorang baru saja mendaki ke puncak gunung, namun tiba-tiba jatuh ke dasar lembah. Kamu bajingan, giliranku. Baru saja Dongfang Huizong ditarik oleh Ye Bufan,
dan sekarang dia akhirnya menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Dia langsung mendatangi Murong Hai dan menendang perut bagian bawahnya. Ah! Kali ini Murong Hai berteriak lebih sedih dari sebelumnya. Dalam kesakitan yang menyayat hati, dia sepertinya mendengar suara telur pecah. Tendangan Ye Bufan mengubahnya dari Master Dzogchen tingkat surga menjadi orang biasa, sementara tendangan Dong Fang Huizong bahkan lebih kejam, secara langsung mengubahnya dari orang normal menjadi seorang kasim. Murong Hai menutupi perut bagian bawahnya dengan kedua tangan dan berteriak histeris, "Ye Bufan, Dong Fang Huizong, tunggu saja aku, keluarga Murong tidak akan melepaskanmu." Mata Dong Fang Huizong membelalak, "Kamu bajingan, apakah kamu akan pergi? Jika kamu tidak pergi, aku akan membunuhmu secara langsung." Murong Hai tiba-tiba gemetar ketakutan semua. Sekarang dia hanyalah orang yang tidak berguna, tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Dia segera menutup mulutnya dan melambai ke samping. Keempat pengawal itu menyeretnya dari tanah dan berlari keluar dari grup Su seolah-olah mereka sedang melarikan diri. "Kamu bajingan, aku memberimu keuntungan." Dong Fang Huizong tampak marah. Jika Ye Bufan tidak mau membunuh orang di grup Su, dia akan meninju kepala orang ini hingga terbuka. Begitu dia pergi, An Yimo meninju dada Ye Bufan, "Mengapa kamu datang ke sini? Kami bersaudara diintimidasi oleh bajingan itu." Petik 2. Yah, bukankah aku baru saja kembali? Tidak bisa dikatakan aku menghabiskan waktu semalaman untuk melunasi hutang tadi malam. Saat ini, Rudolf dan Badis datang bersama dan berkata dengan wajah bersalah, "Maaf, bos, kami tidak melindungi beberapa wanita." "Oke, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu." Keduanya terluka, Ye Bufan mengulurkan tangan dan menyodok titik Tanzong di dada mereka, dan Qi murni melonjak, langsung menyembuhkan luka dalam yang baru saja mereka derita. Belum lagi, di bawah bimbingan Chaos Qi, tingkat kultivasi kedua orang tersebut meningkat pesat, dan mereka benar-benar menerobos kemacetan yang sudah lama tidak dapat mereka pecahkan, dan mengambil satu langkah maju. Rudolf menerobos ke tingkat akhir surga dalam satu gerakan, dan Bardis, yang sedikit tertinggal, juga mencapai tingkat surga tengah. "Terima kasih bos." Keduanya tampak bahagia. Tanpa diduga, kali ini adalah berkah tersembunyi. Luka mereka tidak hanya sembuh, tetapi tingkat kultivasi mereka juga meningkat. Anda harus tahu bahwa semakin jauh Anda berkultivasi, semakin sulit untuk meningkat. Ada banyak sekali orang kuat yang berkultivasi di tingkat surgawi, tetapi mereka tidak akan pernah bisa membuat kemajuan lebih jauh dalam hidup mereka. Sepertinya saya telah membuat pilihan yang tepat. Mengikuti bos seperti itu selalu membawa kejutan yang tidak terduga. Oke, pergilah berlatih. Ye Bufan meminta mereka berdua meninggalkan ruangan dan kembali menatap Suru Yue dan tiga lainnya. "Maaf, ada kecelakaan kali ini, yang tertunda beberapa saat." Dia menceritakan secara singkat apa yang terjadi di kota ajaib kali ini, dan akhirnya berkata, "Apakah keluarga Murong begitu sombong sekarang? Bahkan kalian lakukan kamu berani mengambil ide." Suru Yue mengangguk, sejak Murong Chenglong mengalahkan para tetua dari tiga keluarga besar, keluarga Murong mulai berkembang dari atas ke bawah, dan omong-omong, semua orang tahu tentang hubungan kami denganmu. Mencapai target. Ye Bufan mengerutkan kening, "Selain Murong Hai barusan, apakah ada masalah?" Keluarga Murong adalah salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota kekaisaran dan hampir memonopoli lebih dari separuh industri retail, termasuk jaringan supermarket. Tunggu. Di pihak kami, sebagian besar industri keluarga Su berada di industri retail, yang bersaing dengan mereka. Selain itu, industri yang sebelumnya diambil alih oleh keluarga Simen juga berada di industri retail baru. Kemarin, keluarga Murong mulai mengambil alih industri kami. Mereka mengambil tindakan, dan melalui paksaan dan bujukan, mereka mengambil semua pasokan retail di ibu kota. Kekaisaran untuk dijual, dan tidak ada produk untuk dijual. Keluarga Murong. Orang-orang menjadi semakin agresif. Kemarin mereka menggunakan metode komersial, tetapi hari ini mereka datang untuk merampok saya. Seorang Yimo berkata dengan marah, "Xiao Fan, kamu saya tidak tahu bahwa si brengsek itu, Murong Hai, hanya ingin menggunakannya."
Membeli seluruh grup Su seharga $1 hanyalah tindakan bandit dan terlalu menipu. Ye Bufan tersenyum sedikit dan berkata, jangan marah. Kami akan menyelesaikan masalah ini sepenuhnya dengan keluarga Murong dalam 2 hari. Su Ruyue mengerutkan kening, apakah Anda masih harus menunggu? Kalau begitu, pasokan barang kami tampaknya tidak berkelanjutan, dan beberapa produk akan kehabisan stok. Petik 2. Bab 1158 menyapu semuanya. Ye Bufan bertanya, mengapa? Kami tidak memiliki cadangan barang. Anda tidak pernah mengelola bisnis. Sekarang untuk menghemat biaya, industri retail dipasok oleh produsen setiap hari. Hal ini tidak hanya dapat menghindari backlog barang, tetapi juga menghemat banyak arus kas untuk melakukan bisnis lain. Awalnya ini adalah cara yang sangat baik untuk beroperasi, tetapi sekarang kami telah menjumpai orang-orang seperti keluarga Murong yang tidak mengikuti akal sehat di dekat sini. Kita benar-benar seperti ini. Tidak ada barang yang tersedia. Itu benar. Senyuman muncul di bibir Ye Bufan. Tidak masalah. Biarkan aku yang menangani masalah ini. Su Ruyue berkata dengan terkejut, apa yang bisa kamu lakukan? Sekarang, sama sekali tidak ada stok yang tersedia, dan dia tidak dapat memikirkan solusi apapun yang dapat diambil Ye Bufan. Ye Bufan tersenyum, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Sekarang kamu hanya perlu menggambar lokasi gudang keluarga Murong, lalu mengosongkan beberapa gudang untuk menerima barang. Besok pagi, aku jamin gudangmu akan kenyang. Penuh. Oke, karena percaya pada pria itu, Su Ruyue tidak bertanya lagi. Sebagai CEO yang memenuhi syarat, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi lawannya, dan dengan cepat memetakan semua lokasi gudang keluarga Murong. Pada saat yang sama, dia juga memetakan beberapa gudang cadangan di grup Su. Ye Bufan mengambil gambar itu dan melihatnya. Oke, sekarang kamu atur seseorang untuk mengosongkan gudang sepenuhnya dan menghitung barangnya besok pagi. Dongfang Huizong bertanya dengan rasa ingin tahu, orang jahat. Apakah kamu menyembunyikan rahasia dari kami? Saya tidak berniat menyembunyikannya dari Anda. Ye Bufan tersenyum misterius pada beberapa orang, kalian semua harus mempersiapkan diri dan mengatur masalah yang ada. Dia akan membawamu ke tempat yang bagus dalam 3 hari, jadi dia akan melakukannya secara alami pengaturannya. Wanitanya sendiri pergi untuk menerima warisan selir naga. Tapi sekarang urusan keluarga Dongfang belum terselesaikan, dan Su Ruyue, An Yimo, dan yang lainnya juga memiliki banyak hal yang harus diselesaikan, yang harus diatur bersama. Oh, karena dia tidak mau mengatakannya, wanita lain tahu tidak ada gunanya bertanya dan hanya bisa menunggu 3 hari sampai jawabannya terungkap. Ye Bufan lelah bersama beberapa gadis selama sehari. Semua orang tertidur di malam, dan dia meninggalkan grup Su sendirian. Dia sekarang tahu gambar yang digambar oleh Su Ruyue. Berdasarkan jarak, dia pertama kali datang ke gudang kargo pertama keluarga. Murong modal, harta milik keluarga sangat besar. Gudang ini sendiri menempati area seluas 100.000 meter persegi. Luasnya ribuan meter persegi. Ada puluhan satpam yang menjaga gudang siang dan malam, tapi bagaimana orang-orang ini bisa menjaga dari Ye Bufan tak lama kemudian sosoknya muncul di tengah-tengah gudang. Segala macam barang ada di sini, termasuk segala macam peralatan rumah tangga, kebutuhan sehari-hari, dan lain-lain, dan semuanya tertata. Rapi jika digabungkan, biayanya setidaknya ratusan juta. Tidak mengherankan jika seluruh industri retail di ibu kota kekaisaran telah diubah. Semua inventaris telah dikosongkan. Dengan pemikiran, di benak Ye Bufan, tumpukan barang di gudang menghilang dalam sekejap. Segera, tidak ada rumput yang tersisa dimanapun kesadarannya lewat, dan dalam sekejap mata, hanya ada gudang kosong. Jika ada telah dilakukan sebelumnya, hanya akan ada gudang yang menampung hampir 100 orang. Cincin penyimpanan persegi tidak dapat menampung begitu banyak barang, tetapi sekarang dia memiliki Pulau Shenlong, dia dapat menampung lebih banyak barang. Setelah menangani gudang ini, dia segera muncul di gudang kedua. Dia mengikuti metode yang sama dan membersihkan gudang hanya dalam beberapa detik. Dalam waktu kurang dari 2 jam, seluruh 20 gudang penyimpanan skala besar keluarga Murong di ibu kota kekaisaran dikosongkan olehnya. Diam,
Tidak ada alarm yang terpicu, dan saat itu sudah larut malam, sehingga pihak lain tidak menyadarinya sama sekali. Dibandingkan dengan keluarga Murong, gudang Gruksu sedikit lebih kecil, hanya menampung kurang dari seperempat barang, dan sisanya tersisa di Istana Raja Naga. Dengan material yang begitu banyak, cukup bagi orang-orang seperti Istana Raja Naga untuk bertahan di sini selama ratusan tahun. Apalagi ini adalah ruang di bawah kendali Ye Bufan. Dia bisa menyedot debu gudang sesuka hati, tanpa harus khawatir akan korupsi dan kadaluarsa barang. Sepanjang malam dihabiskan dengan damai, tetapi keesokan paginya, terjadi keributan di ibu kota kekaisaran. Sisi Gruksu lebih baik, lagi pula Suruyue telah mengosongkan gudang dan mengevakuasi semua personel tadi malam. Keesokan harinya, ketika semua orang mengetahui bahwa gudang itu penuh dengan barang, semua orang mengira itu adalah barang yang diatur oleh presiden, jadi mereka tidak terlalu terkejut. Keluarga Murong benar-benar tercengang. Ketika mereka memeriksa gudang untuk mengambil barang keesokan harinya, administrator menemukan bahwa seluruh gudang telah kosong. Dan bukan hanya satu gudang, tapi semua gudang milik keluarga Murong di seluruh ibu kota kekaisaran juga seperti ini. Bajingan, dan bahkan fungsi paling mendasarnya sebagai seorang pria pun dinonaktifkan. Dia sangat marah, dan sekarang hal seperti ini terjadi lagi. Keluarga Murong telah berkembang pesat akhir-akhir ini dan telah membeli semua barang. Nilai total bahan di 20 gudang melebihi 3 miliar koin Tiongkok. Kerusakan harta benda merupakan salah satu aspeknya, namun secara tidak langsung berdampak pada industri keluarga Murong, tanpa barang setara dengan bagian tengah rantai industri retail, dan kerugian tidak langsungnya tidak terukur. Murong Chengdu memandang selusin pramugara di depannya dengan marah, apakah kalian semua sampah? Sudahkah kalian memeriksanya? Bagaimana kalian bisa kehilangan barang-barang itu? Semua orang di keluarga Murong begitu ketakutan sehingga mereka terdiam berkata, "Kepala keluarga, sudah kami periksa, ternyata tidak ada jejak sama sekali. Tidak ada tanda-tanda kerusakan pada pintu dan jendela gudang, dan kami tidak bisa melihat bagaimana barang itu hilang." Murong Chengdu sangat marah. Omong kosong, bagaimana bisa begitu banyak barang dibuat dari udara tipis? Hilang. Bahkan jika diangkut dengan mobil, itu akan memakan waktu cukup lama. Apakah itu hantu? Tidak berani berbicara, tetapi mereka berpikir, saya juga berpikir demikian, hal seperti ini benar-benar terjadi. Butuh waktu lebih dari 1 hari untuk mengangkut begitu banyak barang, dan sekarang barang-barang itu dikosongkan sekaligus. Bahkan jika mereka ingin mematahkan otak mereka, mereka tidak tahu bagaimana barang-barang itu hilang hantu. Pada saat ini, seorang pemuda berusia 20-an datang. Itu adalah adik laki-laki Murong Hai, Murong Tian, pejuang muda lainnya dari keluarga Murong yang berada di level Shokchen. Kakek, jangan marah. Apakah menurutmu 3 keluarga bangsawan lainnya yang bertanggung jawab? Oke, ayo turun dulu dan periksa aku secepatnya. Kita harus menemukan barang yang hilang, kalau tidak kalian semua akan memberikannya kepada aku. Keluar. Murong Chengdu melambaikan tangannya dengan kesal, mengusir semua pelayan, dan kemudian duduk di kursi taisi. Orang-orang yang kami tempatkan di 3 keluarga besar mengatakan bahwa suasana hati mereka sedang suram beberapa hari terakhir ini. Orang-orang tua seperti Chang Sun Wugong telah mengasingkan diri untuk memulihkan diri setelah mereka terluka. 3 keluarga besar khawatir, jelas merasakan tekanan dari keluarga Murong kami. Mereka seharusnya tidak dapat melakukan hal seperti itu saat ini, dan saya pikir mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, jika mereka mau. Tapi kita tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Dia berkata, "Kakek, kenapa aku tidak mengajak seseorang untuk mengujinya, sehingga aku bisa menyelesaikan masalah cedera kakak tertuaku, kemarin dengan anak laki-laki bernama yaitu." Bab 1159 Orang Kaya. Lupakan saja. Murong Chengdu menggelengkan kepalanya, kultivasi kakak tertuamu telah dihapuskan, yang berarti pihak lain sangat kuat dan seharusnya mencapai tingkat kesempurnaan surgawi. Murong Tian berkata dengan marah, aku hanya merasa aku tidak bisa menerima ini. Kamu tidak bisa mencapai hal-hal besar jika kamu masih muda dan energik, rencana. Tinggal 3 hari lagi. Hanya tinggal 2 hari lagi, mengapa kamu cemas? Petik 2.
Murong Tian berkata, saya tidak mengerti. Karena kita telah mengalahkan orang-orang tua dari 3 keluarga besar itu, mengapa kita tidak melakukannya hanya mengalahkan mereka dalam sekali jalan? Ini sangat merepotkan. Tergesa-gesa membuat sia-sia, tidakkah kamu memahami prinsip ini? Pamanmu terlalu tidak sabar dan bergegas menyerang orang-orang tua itu sebelum dia melakukan terobosan. Apa? Kakek terluka. Murong Tian tampak terkejut. Sejak Murong Chengdu membantunya meningkatkan kultivasinya ke tingkat kesempurnaan surgawi, dia menganggap kakek ini sebagai makhluk surgawi. Kalau tidak, menurut Anda mengapa kami membuat janji 3 hari? Di satu sisi, itu untuk mengintimidasi keluarga kelas bawah kelas 2 dan 3 di ibu kota kekaisaran dan membiarkan mereka membuat pilihan. Itu juga untuk mengizinkan pamanmu untuk pulih dari luka-lukanya. Jika tidak, fondasinya akan rusak. Ini akan mempengaruhi promosi di masa depan. Petik 2. Murong Tian mengangguk, saya tahu, kakek, maka kami akan menyelesaikan rekening dengan mereka dalam 2 hari. Wanita dari keluarga Dongfang terlihat baik. Kata Murong Chengdu dengan ekspresi tegas, ayo, dalam 2 hari seluruh ibu kota kekaisaran akan didominasi oleh keluarga Murong saya. Mereka yang mematuhi saya akan dipromosikan, dan mereka yang menentang aku akan binasa. Pada saat yang sama, di Sekte Wuji Negeri Ajaib Kunlun, Ling Yuanxiao dan lelaki tua berjubah hitam berdiri berdampingan di tebing. Kakak senior, sudah lama sejak Seng Fei dan yang lainnya berada di sana. Mengapa beritanya belum dikirim kembali? Apakah ada kecelakaan? Ling Yuanxiao memiliki ekspresi khawatir di alisnya. Lelaki tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi percaya diri di wajahnya, bagaimana mungkin? Apakah kamu masih tidak mengetahui situasi di dunia sekuler? Kurangnya energi spiritual dan kurangnya keterampilan bahkan jika ada beberapa pejuang yang muncul, mereka hanyalah anak kucing dan anak anjing. Bagaimana bisa dibandingkan dengan jika kita adalah murid dari negeri ajaib Kunlun? Salah satu dari 3 junior ini tidak akan terkalahkan di dunia dan yang lainnya pasti sudah menyelesaikan misi mereka sejak lama, dan mereka hanya rakus terhadap dunia sekuler dan bermain di sana. Ling Yuanxiao mengangguk dan berkata, saya harap begitu. Ada satu hal yang tidak dia katakan pada lelaki tua berbaju hitam itu jubahnya, yaitu, dia selalu memiliki firasat buruk di hatinya akhir-akhir ini. Adik laki-laki, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Selain itu, dalam beberapa hari, segel lapisan pertama kita akan dibuka. Saat itu, saudara-saudara yang berada di tahap awal transformasi alam dewa akan dapat melakukannya pergi, dan kami dapat mengirim orang untuk memeriksanya. Kakak senior benar. Ling Yuanxiao mengangguk lagi. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan lain selain perlahan menunggu segel dibuka. Di pihak Su Group, masalah kargo telah terpecahkan, dan Su Ruyue dipenuhi dengan kegembiraan. Xiao Fan, bagus sekali. Kamu menyelesaikan semua masalah dalam 1 malam. Saudari, kami menghadiahimu karena menemani kami pergi berbelanja. Ye Bufan berkata sambil meringis, apakah ini hadiah? Berbelanja jelas merupakan semacam hukuman, dan ini merupakan jenis hukuman yang sangat kejam. Seorang Yimo memelototinya, kenapa? Kamu tidak bersedia? Ya, tentu saja. Ye Bufan buru-buru mengubah nadanya dan mengikuti beberapa gadis dan meninggalkan Su Group bersama. Bagi perempuan, hal yang paling membahagiakan adalah berbelanja. Yang lebih membahagiakan dari ini adalah berbelanja dengan orang yang Anda sukai. Beberapa orang berjalan-jalan sepanjang pagi. Ye Bufan merasa bosan, tetapi gadis-gadis lain sangat bersemangat. Untungnya, tempat-tempat yang ia kunjungi semuanya adalah pusat perbelanjaan kelas atas, dan barang-barang yang dibelinya dikirim kembali ke kediamannya oleh petugas yang berdedikasi, dan ia tidak diminta membawa tas besar atau kecil. Siang hari, An Yimo berkata, kami berjalan ke sini dulu di pagi hari. Jika kami lapar, tolong traktir kami makan malam yang besar. Ye Bufan tiba-tiba menjadi bingung mendengar ini, dia tahu akan ada setengahnya lagi di sore hari. Ada Summit Hotel di depan. Makanan di sana enak. Ayo makan di sana pada siang hari. Su Ruyue berkata dan meraih lengan Ye Bufan, ayo pergi, kami saudari akan memesan, dan kamu, orang kaya, akan membayar tagihannya. Hotelnya jauh.
Letaknya tidak jauh, jadi mereka tidak mengemudi dan hanya berjalan dan mengobrol. Ye Bufan memprotes, orang kaya adalah orang kaya, mengapa Anda harus menambahkan kata lokal? Su Ruyue memutar matanya ke arahnya, lihat jas Anda, totalnya hanya berharga 1.000 yuan, dan Anda masih mengatakan bahwa kamu bukan orang lokal, ini dia. Kamu telah membeli begitu banyak setelan bermerek, jadi mengapa kamu tidak memakainya? Qin Cucu tertawa dan berkata, ya, siapa yang tahu dari penampilanmu bahwa kamu adalah orang lokal orang kaya dengan kekayaan bersih ratusan miliar. Ye Bufan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Orang kaya tetaplah orang kaya. Pakaian itu tidak senyaman milikku. Sebagai seorang pejuang, Ye Bufan lebih menghargai kenyamanan dan kesederhanaan pakaian, dan sangat tidak terbiasa mengenakan pakaian kaku itu. Seorang Yimo berkata, ini lumayan, ini menyelamatkanmu dari bermain-main dengan bunga di luar. Saudari An, kamu salah tentang ini. Apakah dia mengotak-atik bunga atau tidak, tidak ada hubungannya dengan pakaian yang dia kenakan. Kali ini kami pergi ke kota ajaib dan mendapatkan saudara perempuan lainnya. Di akhir kalimat, Su Ruyue memiliki bau cemburu yang kuat. Berbicara tentang masalah ini, Ye Bufan buru-buru tutup mulut, kalau tidak dia akan marah. Tapi saat ini, ekspresinya membeku, dan matanya tertuju pada beberapa gadis tidak jauh dari situ. Apakah kamu melihat itu? Kami masih di sini, dan dia menatap gadis-gadis lain lagi. Su Ruyue mengikuti pandangan Ye Bufan dan melihat 4 gadis berjalan berdampingan di depan mereka, semuanya berusia sekitar 20 tahun, semuanya muda, cantik, dan seindah bunga. Khususnya, yang di tengah benar-benar berpenampilan menakjubkan, bahkan tidak kalah dengan yang lain, dan mata Ye Bufan kebetulan tertuju pada gadis itu. Pada saat ini, An Yimo juga menoleh dan berseru kaget, oh, bukankah ini Xiao Jing? Su Ruyue bertanya dengan heran, saudari An, apakah kamu kenal gadis ini? An Yimo dengan cepat menjelaskan, Ruyue, kamu salah paham. Ini adalah saudara perempuan Xiao Fan, Ouyang Jing, putri kandung Bibi Ouyang. Pipi Su Ruyue memerah. Ye Bufan berkata, kapan Xiao Jing datang ke ibu kota kekaisaran? Kamu tidak memberitahuku sepatah kata pun. Qin Cucu berkata, kamu telah hilang selama beberapa hari terakhir dan aku tidak dapat menghubungiku. Kurasa Xiao Jing tidak bisa memberitahumu bahkan jika dia menginginkannya. Kata Ye Bufan. Bufan memikirkannya, dan hendak menelepon Ouyang Jing, tetapi An Yimo menariknya kembali, apa yang akan kamu lakukan? Kamu sudah melihatnya Xiao Jing, tentu saja aku meneleponnya, kamu tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya. Sebagai saudara laki-laki, kamu tidak menjaga privasi saudara perempuanmu. Kamu tidak tahu apa yang dia lakukan, jadi kamu sudah tahu untuk meneleponnya. Soalnya, mereka sudah memasuki Summit Hotel. Mungkin mereka di sini untuk berkencan. Beberapa orang berbicara. Pada saat itu, Ouyang Jing dan yang lainnya sudah memasuki gerbang Summit Hotel. Lalu apa yang harus aku lakukan? Anggap saja aku tidak melihatnya. Ye Bufan sedikit bingung. Senyuman licik muncul di wajah An Yimo, mari kita ikuti dan lihat apakah Xiao Jing ada di sini untuk berkencan. Jika dia benar-benar memiliki laki-laki yang disukainya, kami dapat membantu memeriksanya. Bab 1160 Kencan Pertama. Qin Cucu berkata, saudari An, apakah ini pantas? An Yimo berkata, apa yang tidak pantas? Kamu tidak tahu betapa rumitnya masyarakat sekarang. Ada begitu banyak jebakan. Sangat mudah untuk bertemu orang jahat. Jing kecil kita begitu, sederhana. Bagaimana jika kamu ditipu? Soal keselamatan adiknya, Ye Bufan langsung menjadi serius, mengangguk dan berkata, benar, ayo pergi dan lihat. Setelah dia setuju, Su Ruyue dan mereka bertiga tampak bersemangat dan berjalan cepat menuju hotel. Yang teratas adalah hotel bintang 5 di ibu kota kekaisaran, dengan departemen kamar tamu di atas dan departemen catering di bawah. Orang yang baru saja dilihat Ye Bufan adalah Ouyang Jing dan ketiga teman sekamarnya. Beberapa gadis memasuki hotel dan melihat sekeliling, jelas tidak terbiasa dengan lingkungan di sini. Zhu Jiayi berkata, dengan takut-takut, Xiao Jing, apakah saudara Ye akan marah jika dia tahu kita diam-diam datang ke sini?
Siapa yang membuat panggilan teleponnya tidak dapat dihubungi? Dia awalnya datang ke ibu kota kekaisaran untuk mendiskusikan berbagai hal dengan Ye Bufan, tetapi akibatnya, pria yang tidak dapat diandalkan ini tidak dapat menghubungi telepon selama beberapa hari, jadi dia akhirnya datang ke sini dengan beberapa teman sekamar. Mu Jing berkata, Xiao Jing, orang itu memintamu untuk bertemu di sini, dia pasti sangat kaya, kan? Dia tidak terlalu kaya, tapi dia sangat perhatian dan sering menyumbang ke panti asuhan. Melirik memerah. Mu Jing masih sedikit gelisah dan berkata, Xiao Jing, kamu belum menemukan pacar, bukankah kamu akan ditipu oleh orang lain? Sebelum Ouyang Jing bisa berkata apa-apa, Sun Yanhong buru-buru berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bukankah karena aku, sang kekasih agung, Xiao Jing tidak akan tertipu? Ouyang Jing berkata, apakah aku sebodoh itu? Sun Yanhong berkata sambil tersenyum pertama kali, jadi dia harus berdandan bagus. Apa yang kamu kenakan hari ini terlalu sederhana. Ouyang Jing tidak berpakaian khusus hari ini, hanya mengenakan t-shirt putih dan celana jeans biru langit. Tidak apa-apa, dia adalah pria dengan pencarian spiritual dan sama sekali tidak peduli dengan hal-hal eksternal. Ini benar-benar cinta yang dalam. Mu Jing menggelengkan kepalanya, saya ingin melihat orang seperti apa dia, siapa sebenarnya menyatukan kita. Hati Xiao Jing dicuri. Beberapa orang datang ke meja depan ketika mereka berbicara, menanyakan nomor kamar mereka kepada pelayan, dan kemudian berjalan ke atas. Di sebuah kamar pribadi mewah di lantai 3 departemen catering, dua orang muda berusia 20-an sedang duduk bersama. Mereka semua mengenakan pakaian yang luar biasa. Setiap pakaian bernilai banyak merek terkenal, dan mereka memakai jam tangan emas bernilai puluhan ribu dolar. Ada kunci mobil di atas meja di depan saya, satu Porsche dan satu lagi Ferrari. Pria pemilik kunci Ferrari itu memandang foto-foto di ponsel temannya dengan rasa iri. Saya sedang berbicara tentang Tang Yuwei, bagaimana Anda bisa mendapatkan gadis secantik itu? Saya telah berada di klub malam selama bertahun-tahun, dan saya telah melihat banyak sekali wanita, tetapi saya belum pernah melihat gadis yang begitu murni dan cantik. Bernama Tang Yuwei, di telepon ada foto Ouyang Jing. Dia meletakkan teleponnya dan berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, Huang Yong, apakah kamu tidak mengerti aku? Apa lagi yang bisa kamu andalkan? Tentu saja itu karena kekuatan, kamu, aku belum mengenalmu. Katakan yang sebenarnya dengan cepat. Sebenarnya gadis itu tertarik dengan uangku. Tang Yuwei berkata, aku tersesat saat bepergian di kota Jiangnan dan kebetulan tiba di panti asuhan. Ketika saya bertemu dengan gadis kecil yang menjadi sukarelawan di panti asuhan, saya menyumbangkan beberapa ratus ke panti asuhan, yang langsung menarik perhatiannya. Astaga, kamu bisa melakukannya hanya dengan beberapa ratus dolar. Tidak mungkin sesederhana itu. Nanti kami saling meninggalkan pesan WeChat, dan saya akan mengirimkan beberapa foto sumbangan ke panti asuhan dari waktu ke waktu. Meskipun wanita zaman sekarang terlihat polos, mereka sebenarnya realistis. Dia menatapku dengan santai dan setuju untuk berkencan denganku setelah melihat bahwa aku menyumbangkan puluhan ribu yuan. Dia bilang itu karena dia menyukai cintaku, tapi kenyataannya dia tidak menyukainya seperti uang di saku saya. Huang Yong tampak terkejut. Apakah Anda sudah menyumbangkan puluhan ribu yuan sekarang? Anda pikir otak saya telah ditendang oleh seekor keledai. Bagaimana saya bisa menyumbang kepada orang lain dengan santai? Yuan hanya untuk menarik perhatiannya. Ketika Tang Yuwei mengatakan ini, senyum licik muncul di wajahnya. Sebenarnya, saya mengunduh semua foto itu dari internet, dan kemudian meminta master foto untuk mengeditnya. Harganya hanya beberapa lusin total yuan. Wanita bodoh itu tapi mereka mengira saya menyumbang ratusan ribu. Huang Yong berkata sambil tersenyum sedih, sialan, kamu bisa melakukan hal-hal yang tidak tahu malu seperti itu. Sepertinya aku harus belajar lebih banyak darimu di masa depan. Hahaha, Tang Yuwei tertawa bangga, gadis ini sangat cantik, kalau tidak, aku tidak akan terlalu memikirkannya. Aku sedikit bersemangat sekarang karena aku harus menjatuhkannya malam ini. Don jangan terlalu iri padaku. Tidak perlu iri, ikuti saja aturan lama.
Rekam saja video saat kamu melakukan sesuatu dan tunjukkan pada saudaramu nanti. Pada titik ini, Huang Yong mengubah topik, ngomong-ngomong, saudaraku, keluargamu. Bukankah harimau betina itu ada di rumah? Jika dia mengetahuinya, kamu akan mendapat masalah. Tang Yuwei berkata dengan bangga, jangan khawatir, saya seorang veteran, bagaimana bisa begitu wanita tua membuat kesalahan bodoh. Aku pergi jalan-jalan ke luar negeri kemarin dan tidak akan bisa kembali dalam waktu seminggu. Yang terbaik adalah bersenang-senang dengannya. Jangan biarkan dirimu jatuh. Tangannya, wanita, seperti ini hanya tertarik dengan uangku. Jika waktunya tiba, berikan saja 35.000 padanya dan suruh dia keluar. Ketika mereka sampai di depan pintu, dia menarik napas dalam-dalam, aku masih sedikit gugup bertemu seseorang untuk pertama kalinya. Jangan takut, ada saudara perempuan di sini. Sun Yanhong memiliki pacar paling banyak dan relatif dewasa. Tang Yuwei dan Huang Yong sedang melakukan percakapan cabul, membicarakan beberapa topik tidak senonoh, ketika mereka mendengar seseorang mengetuk pintu dan segera tutup mulut. Silakan masuk. Setelah mengatakan itu, mereka mengalihkan pandangan ke pintu bersama-sama. Pintu terbuka, dan Ouyang Jing, yang terlihat sedikit malu, masuk lebih dulu, dan mata kedua orang itu tiba-tiba berbinar. Terutama Huang Yong, ini pertama kalinya dia melihat Ouyang Jing, dan dia merasa dia 10 kali lebih cantik dari foto tadi. Orang-orang seperti mereka selalu dikelilingi oleh wanita. Mereka sudah cukup banyak memiliki model muda di berbagai klub, tapi ini pertama kalinya mereka melihat gadis yang begitu murni dan cantik. Xiao Jing, kamu di sini, cepat duduk. Tang Yuwei segera berdiri untuk menyambutnya dengan antusias. Saudara Tang, apakah kamu keberatan jika aku membawa beberapa saudara perempuan ke sini? Aku tidak keberatan, karena aku adalah temanmu. Kamu adalah temanku. Semakin banyak orang, akan semakin menyenangkan. Berkata dengan sopan, saya di sini bersama teman-teman saya. Mari kita saling mengenal. Ini teman saya Huang Yong, dan ini Ouyang Jing. Petik 2. Terima kasih, Saudara Tang. Yan Hong dan lainnya. Orang yang paling bahagia adalah Huang Yong. Awalnya dia mengira dia hanya akan menunggu dan menonton videonya hari ini. Tapi tiba-tiba ada 3 gadis lagi. Meski tidak secantik Ouyang Jing, ia tetap pandai berguling-guling di spray.